Mas dari mana? Wartawan. Polres. Tribun. Selamat siang Tribuners. Saya Rahmat Kurniawan melaporkan untuk Tribun Jabar. Saat ini saya sudah di lokasi penemuan mayat wanita di gang Kota Cimahi, di mana penemuan mayat wanita ini ditemukan kemarin malam oleh warga setempat, oleh salah satu penghuni rumah dan kondisinya disebutkan telah membusuk ya. Ini lokasi rumahnya, tidak jauh dari jalan raya juga. Polisi sudah melakukan olah TKP dan saat ini tengah melakukan rangkaian otopsi untuk mencari penyebab kematian. Mayat wanita yang ditemukan di lokasi ini teridentifikasi bernama Zakilah Indri Winata, berusia 21 tahun. Kemarin ditemukan pertama kali oleh salah satu penghuni di rumah ini, yang disebutkan masih keluarga dari korban gitu. Awalnya si saudaranya ini mencium bau busuk dari salah satu kamar di rumah. Nah ya Pak. Nah ini Pak tahu Ya Pak, izin Pak, saya dari Tribun Pak. Siap. Ada yang bisa dibantu? Ya. Pak, ini kan katanya ada penemuan mayat ya Pak ya? Betul Pak ya? Kapan itu Pak kejadiannya Pak? Peristiwanya Pak? Sekitar pukul setengah 10 sampai jam 10-an Oh gitu. malam. Ya. Itu bisa disampaikan sedikit Pak, awal? Kalau kronologis kejadiannya saya kurang tahu ya. Soalnya kan kemarin baru beres fintech saya iya. pulang. Kirain anak-anak lagi masang bendera. Oke. Sudah banyak orang. Saya baru tanya, ada warga yang bilang, oh itu yang meninggal. Oh, oke. Saya masuk dulu ke dalam, terus saya nanya-nanya, udah ada RT, RW, sama itu, nah baru aja dengar baru ceritanya aja sih. Oh gitu. Kayak gitu, ada yang awalnya bilang sakit, ada yang bilang dan sebagainya lah sih. Jadi banyak asumsi di masyarakat yang gimana ya, nggak pasti gitu. Jadi akhirnya kan nunggu keputusan dari hasil penyelidikan polisi aja gitu. Pak, kalau sama perempuannya kenal nggak Pak? Kan berdekatan langsung nih, bertanggal. Kalau kenal secara dekat sih enggak. Cuman kan kebetulan dia tuh kerjanya di Bekasi. Oh iya. Si suaminya kerja di sini, Oh. di toko Wates yang di depan situ. Yang di situ. Tapi berarti sering lihat ya si perempuannya Pak ya? Kalau sering enggak sih, soalnya kan jarang kesini dianya. Jarang. Oh. Kerja. Jadi misalnya dari 1 bulan paling 2-3 hari Oh, gitu. oke. Cuman yang lebih dekat kan biasanya ke ibu-ibu gitu kan. Soalnya kan si posisinya kan perempuan gitu-gitunya. Terakhir ngeliat kapan tuh Pak? Kalau Sebulan yang lalu lah. sebulan yang lalu ya. Berarti kalau kesini tuh nemuin suaminya Nah ya? gitu. Saya juga nggak tahu bahwa si ibu tersebut ada di sini. Oh Dari gitu. seminggu kemarin. Oh udah seminggu katanya? Nah, udah seminggu kan. Jadi cerita masyarakat tuh katanya udah sekitar 5 sampai 7 hari meninggal sih, kurang tahu kan. Oh, oke. Kejadiannya gitu kan. Kok ada asumsi seperti itu udah 5 sampai 6-7 hari gitu kan, saya nggak tahu gitu. Cuma dengar di masyarakat aja gitu. Pak, kemarin kan katanya ditemukan tuh udah dalam kondisi, maaf ya, udah bau. Sorry. Bau. Selamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, ya. Pada kesempatan yang baik ini juga kita akan menyampaikan terkait rilis kasus penemuan mayat di sebuah rumah yang berada di dalam plastik, ya. Plastik ya, di plastik dan ikat kain. Berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan kepada kami bahwa ditemukan di sebuah rumah
adanya mayat ya yang tercium bau busuk, kemudian akhirnya masuk ke dalam kamar tersebut. Ternyata ditemukanlah, ini di sebuah mes ya, ditemukanlah ada korban yang sudah membusuk di dalam sebuah plastik yang digulung dengan dibalut dengan kain karung, kemudian kain sarung dan lain-lain. Dari situ kita kembangkan dan kita ungkap, alhamdulillah pelakunya adalah suami korban ya, atas nama saudara S ya. Menurut pengakuannya bahwa kejadian kasus melakukan pembunuhannya itu dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 9 Agustus 2024. Namun bisa diketahui baru kemarin malam karena masyarakat mencium bau busuk di mes tersebut, sehingga dari para saksi yang tinggal di mes itu sempat menanyakan kepada pelaku apakah pelaku menyimpan barang sesuatu yang busuk. Hanya pada saat dicek ke dalam kamarnya memang ditemukan mayat tersebut. Menurut keterangan saksi juga bahwa ini berawal dari cekcok mulut antara korban dengan pelaku sekitar tanggal 9 itu ya. Namun setelah itu saksi tidak pernah melihat dari korban. Kemudian kita minta keterangan dari pelaku mengakui melakukan tindakan keji ini karena adanya ketersinggungan dan rasa cemburu dari pelaku terhadap korban yang merupakan istrinya. Jadi setelah cekcok mulut itu diakibatkan karenanya menurut pengakuan pelaku sempat membaca dan melihat ada WA dari salah satu orang, sehingga pelaku ribut pada saat itu dan mulai tidak terkontrol emosinya dan melakukan tindakan keji itu. Jadi korban itu dibekap, kemudian dicekik sampai dengan lemas ya, kemudian dimasukin ke dalam karung dan dibungkus dengan plastik. Nah, sampai pada saat korban sudah terlihat lemas dan meninggal pun pelaku masih tinggal bersama jenazah istrinya itu ya, sampai dengan tadi malam ditemukan oleh warga karena tercium bau busuk. Ya mungkin kalau tidak segera ditemukan atau tidak segera diketahui, mungkin saja pelaku ini akan segera membuang, karena kalau kita lihat ini posisinya sudah siap paket ya, sudah dibungkus, sudah diikat, sudah dikasih molto, sudah dikasih kopi supaya tidak bau ya. Tapi yang namanya kejahatan, tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti meninggalkan jejak. Mengapa sampai 1 minggu dan di rumah itu? Mungkin kalau kita melihat, mungkin pelaku ini mencari celah ya, untuk bisa ada waktu, ada timing yang tepat untuk bisa mengambil jenazah ini yang sudah dibungkus ini keluar dan untuk dibuang ke satu tempat. Mungkin karena belum sempat, sudah tercium bau busuk. Nah ini yang belum, karena kita tidak akan mencari ke sana ya, kita mencari pembunuhan yang sudah dilakukan. Kemarin di dalam mas itu ada berapa orang sebetulnya? Apakah saksi atau yang di dalam mas itu memang baru mencium pas hari itu atau sebelumnya pernah mencium? Saksi yang ada semuanya ada berjumlah 3 orang ya, yang tinggal di mes itu. Jadi memang beberapa hari sudah tercium ya.
Cuma mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mencurigai ya. Makin lama kan baunya makin menyengat. Sampai pada hari malam kemarin baunya memang sudah sangat menyengat. Akhirnya para saksi ini memberanikan diri untuk menanyakan langsung kepada suami korban atau pelaku ini. Terus korban sendiri memang tinggal di situ atau memang hanya berkunjung aja di situ? Ya kebetulan pada saat itu sedang berkunjung karena di mes ya. Jadi memang tidak tinggal di situ sehari-harinya? Tidak tinggal di situ. Kalau Pelaku ini atau suaminya ini kerja di mana ini? di sebuah toko di daerah Cimahi, karena di kan di mes ya. Ada perlawanan nggak dari pelaku? Oh, tidak ada perlawanan pada saat kita amankan. Dan pasalnya dan tersangkakan. Ya, untuk sementara pasal yang kita sangkakan adalah pasal 338 KUHP junto pasal 44 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 KUHP pidana. Ya. Jadi ini terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. ancamannya tuh? Untuk ancamannya sendiri 15 tahun. Oke. Cukup? Tanya-tanya tuh. Tanya tuh. Tanya saya. Pakai mic aja, Pak. Bro. Eta, Pak. Bapak pada saat itu, pada saat melakukan, niatnya sebenarnya apa? Niatnya sebenarnya cuma meluk aja, cuman karena dia berontak gitu kan. Aku juga kan sempat rebut HP-nya dan aku lihat dia lagi chattingan mesra sama laki-laki lain gitu kan. Terus saya menanya apakah ini cuma atau udah pacaran gitu kan. Nah di sana mengaku udah pacaran dan saya langsung bertanya apakah udah pernah berhubungan atau belum, bisa enggak, dan di sana mengaku udah pernah berhubungan juga gitu. Jadi emosi lah. Emosi, langsung timbul emosi, langsung aku piting. Setelah dipiting dia tergulai lemas, aku baringin ke tempat tidur. Dia mengeluarkan bau kayak orang ngorok lah, sama saya langsung dibakar. Jadi sudah ada niat untuk menghabisi. Nyesal nggak mas? Pas setelah itu nyesel, jelas nyesel. Kang intinya itu sakit hati, Kang. Sakit hati dan cemburu sih. Terus ada niat nggak setelah dibungkus tuh mau dikemanakan? Kalau setelah dibungkus itu nggak ada niatan sih, cuman mau dibungkus terus aja gitu biar nggak bau gitu. Tapi emang dari sebelum-sebelumnya nggak nanya-nanya itu? Nggak nanya ya, teman-teman diem aja. Cuma pada saat itu langsung nanya. Iya. Itu ngomong apa pada saat setelah ditanya? Setelah teman nanya gitu kan, kami ada bau apa kok di kamar kamu bau, langsung saya itu langsung jujur menanyakan. Menjawab bukan Iya menjawab, langsung menjawab. Menjawab bahwa memang istrinya Iya, istri aku telah meninggal dan dimasukin ke dalam pasti. kaget dong mereka. Kaget, mereka semua kaget. Terus kamu ketawa dong? Enggak, Kenapa nggak langsung lapor mas? Kenapa nggak langsung lapor mas? enggak langsung lapor. Kenapa mas? Enggak langsung lapor karena apa sih ya? Awalnya masih merasa sayang sih, walaupun ada penyesalan di situ, masih ada rasa sayang karena nggak mau ditinggal, karena apa sih? Dia mau tinggal bareng terus sama dia, jadi Kan posisinya sudah meninggal. ya Kalau nggak bau tetap tinggal. tetap tinggal. Sayang kok dibunuh mas? Udah berapa tahun berarti mas nikahnya mas? Kurang lebih 3 tahun. Istrinya kerja di mana? Istrinya tinggal di mana? Tinggal di Bekasi. Kerja atau apa? Kerja. Kerja. Asli Bekasi. Asli Cilacap. Cilacap ya. Oh, Cilacap, dua-duanya Cilacap. Cuma Cilacap. Udah punya anak belum? Sudah belum punya anak? Belum punya. Nah, itu. Ya mas. Makanya jangan nafsu. Pasti ditanya siapa tahu cuma itu. Cuma ngetes kesayangan. Kita nggak tahu. Soalnya apa sih dulu juga emang sempat pernah gitu sih waktu dia kerja di Bandung. Dia pernah kerja katanya di salon, tapi waktu aku tanya terus dia bukan kerja di salon tapi kerja melayani laki-laki gitu. Tapi masih sayang.
masih sayang. Makanya tetap ya, terus kenapa mesti dibunuh? Gila. Nggak ikut mas sana Sabar mas. ya. Oke, udah ya. Masih sayang, kenapa pas bunuh mas? Sekian Tribuners, saya Rahmat Kurniawan melaporkan untuk Tribun Jabar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.